Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku di channel Techno Infinity. Nah, di segmen EduShare yang kelima ini kita akan ngebahas tentang laporan keuangan. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak videonya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke materi tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode. Nah, untuk singkatnya, laporan keuangan merupakan proses akhir dari akuntansi yang menghasilkan output berupa laporan yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang tujuan dari dibuatnya laporan keuangan. Yang pertama, yaitu sebagai pertanggungjawaban dari pihak manajemen kepada pihak yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan yang telah tercapai atau telah dijalankan selama 1 tahun atau 1 periode tertentu. Yang kedua, yaitu menyediakan informasi berupa posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas perusahaan yang nantinya digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, laporan keuangan sendiri terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga yaitu neraca, yang keempat yaitu laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, kita akan ngebahas satu persatu dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi sendiri adalah ringkasan pendapatan dan beban sebuah entitas usaha untuk periode waktu tertentu, seperti 1 bulan, triwulan, semester, dan setahun. Nah, laporan laba rugi ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami profit atau keuntungan atau mengalami loss atau kerugian. Berikut merupakan contoh dari laporan laba rugi. Nah, yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau statement of change in equity. Laporan perubahan modal adalah ringkasan perubahan modal pemilik dari suatu entitas usaha yang terjadi selama 1 periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Nah, singkatnya, laporan perubahan modal ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak perubahan modal yang ada dari awal sampai akhir periode dan berapakah modal akhir dari pemilik di akhir periode. Berikut adalah contoh dari laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya laporan yang ketiga yaitu neraca. Neraca adalah daftar dan jumlah dari aset, kewajiban, dan ekuitas usaha pada akhir periode. Biasanya dibuat pada saat penutupan hari terakhir dalam 1 bulan atau 1 tahun. Nah, singkatnya, neraca ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah dari aset, kewajiban, serta ekuitas dari perusahaan tersebut. Nah, uniknya, pada kolom aset dan kewajiban plus modal atau ekuitas, jumlah akhir dari kolom tersebut harus sama. Apabila pada jumlah akhir tidak sama, maka dapat dipastikan terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penginputan data-data di proses-proses sebelumnya. Nah, berikut adalah contoh dari neraca. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada kolom aktiva, total jumlah aktiva di sini harus sama dengan total hutang plus modal atau kewajiban plus ekuitas yang ada di sini. Di sini dapat kita lihat bahwa angkanya sama, yaitu 44.153.300. Nah, selanjutnya
yaitu laporan yang keempat, yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, laporan arus kas ini adalah ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas dari suatu entitas usaha selama satu periode waktu tertentu, atau sederhananya, laporan arus kas ini digunakan untuk mengontrol berapa banyak kas yang masuk dan berapa banyak kas yang keluar dari perusahaan tersebut dalam satu waktu atau satu periode akuntansi. Nah, laporan arus kas ini mengandung 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yang kedua yaitu aktivitas investasi, yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan seperti penjualan, penerimaan, dan pembelian persediaan. Nah, untuk aktivitas investasi biasanya berhubungan dengan hasil penjualan aktiva tetap atau pembelian aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Biasanya berhubungan dengan penanaman modal perusahaan dengan memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang atau ekuitas pemilik. Contohnya yaitu utang bank yang lebih dari 1 tahun, penambahan modal pemilik, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh dari laporan arus kas. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, laporan arus kas sendiri merupakan ringkasan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari suatu entitas usaha selama satu waktu atau satu periode tertentu. Nah, singkatnya, laporan arus kas ini biasanya digunakan untuk mengontrol berapa banyak kas yang masuk dan berapa banyak kas yang keluar dari satu perusahaan pada satu periode tertentu atau pada satu periode akuntansi. Nah, laporan arus kas ini mengandung 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi sendiri merupakan aktivitas yang berhubungan dengan operasional perusahaan, seperti penjualan, pendapatan, dan persediaan. Nah, untuk aktivitas investasi ini berhubungan dengan penjualan atau pembelian aset tetap. Contohnya, apabila perusahaan membeli atau menjual gedung atau aset-aset tetap lainnya. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan berhubungan dengan penanaman atau pengurangan kas dari utang jangka panjang dan ekuitas dan modal pemilik. Contohnya yaitu utang bank yang lebih dari 1 tahun dan penambahan modal pemilik. Nah, berikut adalah contoh laporan arus kas. CALK sendiri bersifat opsional atau tidak wajib. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang telah go public lah yang membuat CALK. Nah, CALK ini biasanya melekat pada laporan keuangan atau annual report suatu perusahaan. Nah, untuk fungsinya, CALK ini biasanya digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk melihat secara detail informasi-informasi apa saja yang ada pada 4 laporan keuangan yang telah kita bahas sebelumnya. Berikut contoh dari CALK. Nah, berikut adalah materi tentang laporan keuangan pada segmen kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Terima kasih.